Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran IPS, interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial dalam masyarakat ini sudah Pak Maman kirim fotokopi juga GC-nya ya. Harap dipelajari dengan baik. Interaksi sosial dalam masyarakat berarti yang disebut interaksi itu ada hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Jadi hubungan timbal balik itu adanya hubungan ya. Jadi hubungan interaksi sosial itu bisa dua orang atau lebih. Jadi orang dengan orang atau satu orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Terjadi hubungan timbal balik ya. Hubungan interaksi sosial ini dapat terjadi secara spontan dan juga dapat direncanakan. Kalau spontan misalnya bertemu di jalan ya toh. Untuk yang direncanakan misalnya meeting ya atau sekolah. Nah, itu termasuk yang direncanakan. Hal ini dapat kita lihat di sekitar kita. Ya, misalnya contohnya interaksi sosial terjadi transaksi jual beli. Nah, jual beli bisa di pasar, di supermarket ya. Di mana-mana bisa ya, di warung, di toko ya. Dalam transaksi jual beli juga terjadi adanya interaksi antara penjual dan pembeli, maka disebut transaksi jual beli. Penjual menawarkan barangnya, pembeli menawar barangnya. Setelah penjual memutuskan harganya sudah sepakat, maka terjadi pembelian atau tidak dibeli, ya. Maka itu terjadi transaksi jual beli. Jadi komunikasi penjualan dan pembelian ini yang disebut interaksi sosial jual beli ya. Jadi komunikasi penjual dan pembeli ini disebut juga termasuk interaksi sosial. Nah, misalnya untuk interaksi sosial antara masyarakat, di mana misalnya di musyawarah desa. Tujuan musyawarah desa apa? Untuk memberikan pendapat, saran, dan mendapatkan sebuah kesepakatan bersama untuk memutuskan suatu masalah ya, atau membicarakan kegiatan yang akan dilakukan oleh warga seperti pemilihan pengurus RT, RW atau kepala desa. Jadi musyawarah ini dalam masyarakat ini artinya berkumpulnya sekumpulan warga yang saling berinteraksi. Ya. Jadi dalam musyawarah desa, ulangin lagi, berkumpul sekumpul warga yang saling berinteraksi. Ya, kemudian ada di warga kita juga kerja bakti. Nah, kerja bakti itu apa? Kerja bakti adalah interaksi antar warga untuk mencapai tujuan bersama di lingkungan ya, agar pekerjaan atau kegiatan cepat selesai. Biasanya dilakukan dengan adanya gotong royong. Jadi kerja bakti adalah kegiatan menyelesaikan permasalahan lingkungan secara bersama-sama. Ya, kita ulangin lagi, kerja bakti adalah kegiatan menyelesaikan permasalahan lingkungan secara bersama-sama atau secara bergotong royong. Olahraga misalnya yang keempat adalah olahraga bersama. Ya. Olahraga bersama merupakan bentuk interaksi sosial yang ada di masyarakat. Ya. Tujuannya apa olahraga bersama? Ya. Tujuan olahraga bersama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang kelima ada proses belajar mengajar, yaitu proses belajar mengajar yang biasa kalian lakukan, misalnya bersekolah, bertemu dengan guru mengajar, murid dan
belajar. Guru disebut pendidik, murid yang peserta didik, ya. Jadi mengajar itu tidak di sekolah saja, ya, banyak bentuk-bentuk proses belajar mengajar. Misalnya di sekolah, ya, dari ruang kuliah, ada ruang seminar, ada juga private, ya, bimbel, dan lain-lain seperti pramuka, ya, banyak. Jadi proses belajar mengajar disebut interaksi sosial dalam masyarakat. Mengapa demikian? Karena terjadi komunikasi dan interaksi, ya. Adanya aktivitas saling memberi dan menerima antara murid dengan murid serta murid dengan guru, ya. Jadi murid dengan murid, guru dengan murid, ya. Jadi proses belajar mengajar dimanapun itu diadakan termasuk interaksi sosial dalam masyarakat. Kita ulangi lagi, proses belajar mengajar dimanapun itu diadakan termasuk interaksi sosial di dalam masyarakat. Kemudian ada interaksi yang lain, yaitu tolong menolong. Ya, tolong menolong dalam masyarakat bisa apa? Membantu orang lain ketika mengalami musibah atau bencana. Ya. Ada juga yang meringankan beban atau masalah orang lain, misalnya menghibur orang sakit, ya, menengok orang sakit. Nah, kita dapat menumbuhkan sikap tolong menolong agar terdapat interaksi yang baik. Nah, ingat, tolong menolong itu menumbuhkan sikap tolong menolong agar tercipta interaksi yang baik, sehingga kita hidup bisa dengan nyaman dan tentram. Nah, sekarang ada tugas dari Pak Maman, ya, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Nah, satu. Yang kedua, mengapa manusia melakukan interaksi sosial. Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, diulangi lagi, ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Yang kedua, mengapa manusia melakukan interaksi sosial? Apa saja yang termasuk dalam bentuk interaksi sosial dalam masyarakat? Yang keempat, bagaimana interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat? Bagaimana interaksi sosial yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar? Ya. Sedangkan yang kelima, apa tujuan interaksi sosial dalam musyawarah desa? Kita ulangi lagi. Yang keempat, bagaimana interaksi sosial yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar? Yang kelima, apa tujuan interaksi sosial dalam musyawarah desa? Sekian dan terima kasih. Selamat siang, sampai berjumpa kembali.